Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai manajemen konflik. Jadi pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, hari ini saya tidak bisa mengikuti Zoom, nggak bisa hadir maksud saya, nggak bisa hadir, kita nggak bisa Zoom. Jadi saya buatkan materi dalam bentuk video untuk menjelaskan apa yang perlu kita bahas hari ini ya. Secara umum kita tinggal dua materi dan dua materi ini sebenarnya harusnya sudah selesai minggu ini ya. Jadi kita ketinggalan cukup banyak materi dan kebetulan hari ini bisa saya kebut dua materi akan saya sampaikan langsung. Minggu depan kita akan ada presentasi. Jadi kalau tidak salah minggu depan itu pertemuan ke-13 pertemuan ke-14 ya. Jadi 14, 15 nanti kita akan ada presentasi, silahkan dibagi kelompoknya. Kemudian pertemuan ke-16 kita akan mengadakan UAS ya, maksud saya UAS. Oke, sekarang untuk mekanisme UAS dan mekanisme presentasinya seperti apa akan saya sampaikan melalui nanti ketua kelas atau melalui Google Classroom ya, media yang kita gunakan untuk berdiskusi di sana. Hari ini saya akan jelaskan dulu dua materi yang belum bisa saya sampaikan langsung kepada kalian melalui Zoom, tapi insya Allah akan saya sampaikan lewat rekaman ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa di Google Classroom atau bisa japri ke saya. Saya sangat terbuka kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, materi hari ini kita bahas yang pertama mengenai mediasi ya, mediation salah satu salah satu hal yang menjadi bagian terpenting di dalam sebuah konflik. Jadi banyak sekali konflik yang dia itu diselesaikan melalui mediasi. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari mediasi ini seperti itu. Nah, sebenarnya mediasi ini berasalnya dari mana sih? Kok bisa muncul adanya mediasi ya? Mediasi is an old method of conflict management which became known in its current form in the USA in the 1960s and 1970s ya. Jadi sebenarnya mediasi ini adalah sebuah metode dari manajemen konflik yang diketahui ya, mulai dikenal gitu maksudnya. Mulai dikenal di USA pada tahun 1960-an dan 1970-an. Although mediations as we know it today developed in North America, the process itself is a mixture of conflict resolution practices from diverse country and cultures. Jadi meskipun mediasi ini kita kenal yang sekarang ini berasalnya atau berkembangnya di North America, tetapi sebenarnya proses dari resolusi konflik, proses dari terbentuknya mediasi itu berasal dari negara-negara dan budaya-budaya yang berbeda. The basic principles of mediations, jadi prinsip dari mediasi, drawing on the support of neutral third party as intermediary could be found long ago in the ancient China and Japan. Jadi sebenarnya prinsip mediasi itu sebenarnya prinsip mediasi itu kan dia memberikan support berupa penengah gitu ya, third party ya, sebagai intermediary yang dia bersifat netral di sini ya. Jadi sebenarnya konsep ini itu sebenarnya sudah dari lama itu diaplikasikan di Cina, sudah lama ditemukan di Cina dan di Jepang gitu ya. Jadi mungkin nama mediasinya aja yang baru muncul tahun 1960-an, tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah berkembang gitu. Countries in which religion and philosophy have always placed strong emphasis in cooperation and consensus. Jadi sebenarnya kan kenapa dia bisa berkembang di Cina dan di Jepang? Karena di Cina dan di Jepang itu mereka adalah negara-negara yang secara filosofi dan secara yang lainnya itu dia menempatkan cooperations dan konsensus itu sebagai bagian yang
utama bagi mereka gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak begitu menyukai konflik. Jadi mereka sukanya kolaborasi, kooperasi. Jadi kenapa itu ditemukan di sana? Karena memang orang sana sukanya seperti itu. Filosofinya orang sana tuh seperti itu gitu. Jadi sudah dari lama itu ditemukan di sana gitu. In confrontations in the workplace, conflict mediations have also been successfully utilized. In the USA, the Federal Mediations and Conciliation Services was founded with this purpose in 1947. The Community Relations Service of the United States Department of Justice, founded in 1964, played important role as pioneer. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya ini adalah contoh-contoh lembaga mediasi yang ada di US ya, ada Federal Mediations, ada CSR tadi ya, Community Relation Services, kemudian ada Neighborhood Justice Center dan lain sebagainya ya. Itu lembaga-lembaga mediasi ini berkembang di sana untuk memutuskan perkara-perkara mediasi yang muncul di sana. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sebenarnya ada banyak juga itu lembaga mediasi ya. Kalau kalian bisa coba nanti ketik di Google gitu ya, lembaga mediasi di Indonesia itu ada banyak sekali. Jadi kalau misalkan katakanlah di dalam ranah keluarga gitu ya, kalau misalkan akan ada perceraian misalkan, itu mereka dimediasi dulu. Kemudian ketika kita masuk ke pengadilan, kita mengajukan sebuah perkara, itu kalau kalian ingat mungkin sering dengar di berita-berita gitu ya, itu mereka pasti ada mediasinya dulu sebelum mereka akan melanjutkan perkara itu ke jenjang yang lebih jauh. Di perusahaan pun seperti itu ya. Kemarin kalau kalian ingat salah satu yang heboh ya di lembaga film ada kasus gitu ya, itu juga di mediasi. Itu salah satu contoh sebenarnya peran mediasi ini adalah peran garda terdepan ketika sebuah konflik itu terjadi. Jadi konflik ini nanti arahnya kemana itu tergantung nanti mediasinya hasilnya seperti apa. Dan lembaga-lembaga mediasi di Indonesia itu juga sudah cukup banyak, punya peran masing-masing, dan itu sangat sangat penting ya gitu. Okay, finally, mediations play an important role in political and international conflict. Yeah. Mediations has proved to be successful in many areas of business and can be used to deal with most escalations level of conflict. In organizations, mediations is employed in conflict which arise as a result of restructuring measures and headcount reductions in dispute between manager, between department within a given working processes, or in cross-cultural conflict, to name just a few example. Jadi ini beberapa contoh di mana mediasi itu menunjukkan keberhasilannya di beberapa hal ya, termasuk dalam politik, dalam international konflik ya. Dalam international konflik tuh kita punya PBB, itu mereka juga punya peran mediasi gitu. Kemudian dalam bisnis, dalam perusahaan itu juga ada peran mediasi di dalamnya. Biasanya peran ini yang melekatnya pada seorang manajer ya. Jadi kalau ada konflik, manajernya dululah yang harus membahas dulu ya, menyelesaikan, berusaha memediasi. Kalau manajernya yang berkonflik, berarti orang lain lah yang harus memediasi. Nanti kita akan lihat ya, mediasi ini bisa siapa saja gitu. In company, mediations refer to a mediations between member of the same organizations. Jadi di dalam perusahaan, mediasi itu merujuk kepada mediasi antar member yang ada di dalam organisasi. This type of mediations can be conducted by either internal or external mediators. Jadi di dalam organisasi ketika mereka mau melakukan sebuah mediasi itu bisa dilakukan oleh dua jenis mediator ya, ada internal, ada eksternal. Internal mediator is a specific type of in-company mediations ya. Internal mediator are people who are employed by the company and either hold formal qualifications in mediations or have complete training in a comparable areas. Jadi kalau kalian nanti bekerja
di dalam dunia kerja itu ada pelatihan-pelatihan, ada training-training, ada kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Mediasi ini bisa jadi juga dia punya ya, jadi makanya di sini dibilang have completed training ya, jadi dia sudah menyelesaikan training berkaitan dengan mediasi, kemudian dia di-hire oleh perusahaan, jadi dia punya formal qualifications in mediations gitu ya, kemudian dia di-hire perusahaan yang sengaja dihadirkan kalau misalkan ada perkara-perkara di dalam perusahaan, misalkan seperti itu. Jadi yang namanya internal mediators ini orang yang ada di dalam organisasi itu, gitu ya. Bisa jadi nggak harus orang yang khusus lembaga mediasi, enggak, bisa jadi karyawan yang dia punya sertifikat mediasi, bisa jadi manajer yang punya qualifications in mediation, seperti itu. Kemudian, when these people undertaken mediations within the organizations, it is referred to as internal mediation. Jadi kalau misalkan orang internal tadi yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara dalam organisasi, ini disebut sebagai internal mediasi. Kemudian, as mediations activities form part of their professional duties, internal mediations are remunerated in accordance with their term of employment. External mediator are independent. Jadi kalau internal mediator itu dia dibayar dalam rangka karena dia sudah memediasi ini dikelola oleh perusahaan. Kalau external mediator itu benar-benar dia independen dari luar. They are not employed by the company and receive fees for their services. Jadi dia bahkan tidak di-hire, tidak rekrut oleh perusahaan dan juga tidak menerima bayaran dari perusahaan. Karena ini benar-benar orang yang dari luar, bisa jadi mediasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Berarti kan pemerintah yang membayar, atau memang ada lembaga-lembaga mediasi yang mereka tidak memungut biaya, memang tugasnya adalah memberikan pelayanan sosial gitu. Banyak sekali lembaga seperti itu ya. The decisions to select internal or external mediator should be based on the overall assessments of the problem. Jadi, apakah kita mau memutuskan mediasi ini nanti akan diselesaikan oleh mediator yang internal atau mediator eksternal, itu tergantung pada assessment, penilaian terhadap problemnya seperti apa. Kalau problemnya cuma masalah jam kerja misalkan, ya nggak perlulah kita meng-hire external mediator gitu ya. Permasalahannya cuma masalah sendal ketuker, berarti nggak perlu kita meng-hire external mediator. Kalau permasalahannya sudah berkaitan dengan sesuatu yang besar, mungkin tidak hanya berkaitan di internal perusahaan saja, juga berkaitan dengan eksternal perusahaan, mungkin ada kesalahpahaman dalam kontrak dengan supplier atau yang lainnya, mungkin kita perlu meng-hire external mediator untuk menyelesaikan konflik ini secara lebih jernih dari pihak ketiga yang di luar orang-orang yang berkonflik ini, begitu. Oke, the mediation space model ya. Jadi ada sebuah model di mana mediasi itu berjalan atau dilakukan gitu. A key responsibility for every manager is to solve problem. Jadi tugasnya manajer itu sebenarnya memang untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Disagreements and conflict arise time and again, and mediations is powerful method to resolve them. As mentioned, mediation comprises of diverse range of conflict resolution practices. What is new about mediations today is clear structuring of processes, which is known as the PACE model. Jadi konflik itu sudah ada dari dulu, dari lama gitu ya. Jadi sudah dari zaman nenek moyang kita itu sudah ada konflik. Apa yang membedakan dulu juga ada mediasi gitu. Apa yang membedakan mediasi dulu dengan sekarang? Sekarang itu orang itu sudah melihat fase atau urutan-urutan alur dalam melakukan mediasi itu apa sih, sehingga orang itu akan lebih terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Jadi orang sudah jeli melihat pattern-nya seperti apa. The mediation space model has proved to be a very useful framework for conflict management. Jadi model ini itu merupakan salah satu framework yang dianggap sangat bermanfaat, berguna bagi
manajemen konflik ya, as it has two practical advantage ya, ada dua manfaatnya. First, it provide orientations and assurance in the conflict management jungle. You always know where you stand and what constitute the most appropriate next step. Second, it help you to avoid making serious mistake which hinder conflict resolution. Jadi ada dua manfaat yang diberikan oleh model mediasi ini ya, the mediation space model ini. Yang pertama, model ini memberikan orientasi kepada kita mengenai konflik yang terjadi. Jadi konflik itu kan kadang kalau kita berkonflik itu kan kita nggak ngerti awalnya dari mana, kita sedang berada di mana, bagaimana menyelesaikannya gitu kan ya. Ketika kita melihat pace ini, ada step-step ini, kita tahu nih kita sedang berada di sini. Setelah ini harusnya ini, kita sebelum ke sini harusnya kemana. Nah, jadi kita akan mengerti langkah-langkah kita gitu ya. Kemudian ketika kita berkonflik, kemarin kita sudah pernah bahas ya, ketika kita menyelesaikan konflik itu bisa jadi mungkin akan memunculkan konflik baru gitu ya. Nah, dengan menggunakan model ini kita akan menghindari serious mistake ya. Jadi bisa menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dari proses penyelesaian konflik ini. Nah, seperti apakah modelnya? Bisa kalian lihat di sini ya. The model essentially consists of 5 phases ya. Jadi ada 5 tahapan di dalam model konflik ini, model mediasi tadi, penyelesaian mediasi dengan menggunakan konflik. Jadi sebenarnya ada dua area utama di sini ya, pre-mediation phase dengan post-mediation phase ya. Pre-mediation phase itu terdiri dari 5 tahapan ya. Ada parameter definitions, ada issue compilations, ada conflict discussions, solutions finding, dan agreement. Itu pre-mediation. Jadi sebelum ada mediasi, kita menentukan parameter definitions ya. Jadi ada preliminary talk, kita membicarakan sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian konflik analisis, menganalisis konfliknya itu sebenarnya ada apa aja. Kemudian kita berusaha mengimplementasikan planning. Itu 3 hal yang berusaha dilakukan di dalam pre-mediation space ini. Jadi sebelum kita masuk ke mediasi dan setelah kita masuk ke mediasi gitu. Secara umum materi mengenai mediasi seperti yang sudah saya sampaikan itu tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait materi mediasi, silahkan bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau bisa dikontak saya secara langsung gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan melanjutkan ke materi kedua mengenai konflik prevention ya. Bagaimana kemarin kita sudah banyak membahas ya mengenai konflik itu seperti apa, kemudian levelnya apa saja, apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konflik prevention. Jadi sebenarnya bagaimana sih konflik itu, apakah kita bisa menghindari konflik sebenarnya atau tidak gitu ya. Oke, yang pertama productive and unproductive conflict ya. The principal difference lies in the way tensions and problem are dealt with and debate are conducted. When tension do not escalate, because college find a constructive way to deal with them, it is referred to as conflict prevention. Jadi sebuah konflik yang sudah terjadi, terus kemudian kita berusaha untuk menurunkan atau menyelesaikan konflik itu supaya tidak menjadi lebih besar, itu juga sudah disebut sebagai conflict prevention. Nggak harus namanya prevention, nggak harus menunggu benar-benar belum terjadi, tidak seperti itu, tapi yang penting dia sudah menjaga supaya tidak semakin melebar, itu sudah termasuk prevention. Conflict prevention does not mean generally stopping conflict ya, tidak melulu harus menstop gitu ya, tidak menjaga itu, nggak akan bisa juga seperti itu ya. There are even situations in which management need to provoke conflict in order to set change to entrench
habit in motion. Jadi bahkan manajemen itu manajer pengelola organisasi itu jadi mereka bisa membuat gitu ya, membuat konflik untuk melakukan perubahan-perubahan organisasi. Jadi pasti akan terjadi dan tidak harus yang namanya prevention itu benar-benar menghindari gitu ya. There are, however, dispute and battles inform that can be avoided. It is therefore helpful to differentiate between unproductive and productive conflict. Oke, saya lanjutin lagi ya. Jadi kita harus membedakan konflik dan unproductive itu seperti apa untuk sebenarnya memahami proses prevention ini gitu ya. Nah, prevention ini itu kan dimaksudkan untuk menghindari konflik-konflik yang sifatnya unproductive tadi and promoting constructive debate ya. Jadi mendorong adanya sesuatu yang membangun bagi perusahaan, konflik yang membangun bagi perusahaan gitu ya. Nah, productive dispute are those which are aimed at change and which ultimately have a positive effect on the organization. Jadi sebenarnya konflik yang produktif itu biasanya benar-benar diinisiasi oleh perusahaan dan hasil akhirnya itu bisa diprediksi ya. Kita punya maksud dan tujuan di akhirnya. In this instance, the conflict is a means to an end. Example including debate about strategic decisions, allocations of financial resources. Jadi contoh-contohnya misalkan kita mau mengalokasikan resource atau sumber daya finansial, kita mau membuat sebuah strategi baru, kita membuat sebuah perdebatan, itu kan kita punya tujuannya ya, kita membuat strategi baru, kita mengalokasikan sumber daya keuangan itu kan kita punya tujuannya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai productive conflict tadi. Nah, every conflict, no matter how mundane, can turn out to be productive, must have positive core. Jadi sebenarnya konflik itu bisa bawa ke arah yang produktif ya. Ini mungkin kalau kita mungkin sebutnya semuanya ada hikmahnya gitu kali ya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sebuah permasalahan gitu. Nah, unproductive conflict are those which arise, for example, through misunderstanding, inadequate informations, or strong emotional reactions ya. Jadi konflik-konflik yang tidak produktif itu datangnya dari kesalahpahaman, informasi yang kurang, kita ada emotional reactions yang berlebihan, itu bisa menyebabkan unproductive conflict. In these cases, the conflict is an end in itself or serve the purpose of asserting one point of view over another. Most conflict are hybrid form and contain both productive as well as unproductive element. Jadi kita tuh sebenarnya susah untuk memilah-milah ya, konflik ini produktif, konflik ini tidak produktif. Jadi kebanyakan atau mungkin sebagian besar atau semuanya konflik itu punya elemen produktif dan elemen tidak produktif tadi. Cuman tergantung bagaimana kita melihat dan mengatasi konfliknya tadi gitu ya. Nah, conflict preventions aim at keeping unproductive conflict to minimum ya for analytical purposes. Prevention can be categorized according to the 3 different level ya. Jadi prevention conflict. Jadi kita melakukan prevention, pencegahan konflik itu sebenarnya digunakan untuk mencegah konflik-konflik yang sifatnya unproduktif tadi supaya dia berada pada level yang minimum gitu ya. Nah, konflik itu prevention itu bisa dikategorikan ke dalam 3 bentuk atau 3 level. Yang pertama structural, komunikatif, dan personal ya. Structural level refers to the organized form of communications within the companies.
Jadi yang namanya structural level itu kaitannya dengan struktur perusahaan, dengan perusahaannya gitu ya. Jadi berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan jabatan dan lain sebagainya. The communicative level identify how and for which reason people in the organizations speak to one other or exchange written communications. Namanya communications level ya berkaitannya dengan komunikasi, bagaimana orang berkomunikasi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian personal level relates to the way in which employees and managers consider their own behavior ya, on and how they think about approaching tense situations. Kalau yang personal level ini yang paling banyak sering terjadi ya. Kemarin kita bahas ada individual level itu sama dengan personal level. Itu berkaitan dengan perilaku perseorangan. Nah, on the structural level, conflict arises because deficiencies in the surrounding conditions. This may include lack of regular possibility of communicate, such as meeting or too many meetings, unclear on or inflexibility and role allocations ya. Jadi yang namanya preventions yang sifatnya structural itu yang berkaitan dengan ya tadi perusahaan tadi ya mungkin eh, apa role allocations-nya yang salah, intinya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, peraturan perusahaan, meeting, kegiatan perusahaan, aktivitas perusahaan itu yang terjadi pada structural level. Kemudian on the communicative level, conflict arise as a result of insufficient discussions of expectations and need or from a breakdown of communications ya. For example, one employees may expect a particular form of politeness and social intercourse ya. If these expectations are not met, it can lead to confrontations. Jadi orang itu kan punya ekspektasi ya. Ini nanti dibahas lebih dalam di belakang mengenai ekspektasi ini ya. Jadi kalau ekspektasinya tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan adanya konflik. On the personal level, conflict occur due to inner tensions ya, individual dissatisfactions, frustrations, etc. Jadi kalau misalkan dalam personal level itu memang konfliknya terjadi dalam tingkatan individu, perilaku individu, misalkan ketidakpuasan secara individu, frustasi, stres, dan lain sebagainya. All state of mind that person experience ya ini apa yang ada di pikiran orang itu gitu ya, which can erupt into conflict in the work environment. Oke, kita masuk ke subbab kedua mengenai conflict prevention through communication structure configurations ya. Melakukan preventions atau melakukan pencegahan melalui communication structure configurations ya. Nah, apa sih communication structure configurations? The first fundamental aspect of conflict preventions is the structural organizations of the team. A solid basis for constructive teamwork can be established by means of appreciative communication structure. If a team or a department has the opportunity to frequently exchange ideas and informations, varying point of view can be aligned, differences can be recognized, and tensions can be eased by discussions before they escalate. Consequently, communications channel to facilitate regular exchange of informations need to be established. In what form will depend on the characteristic of organizations and demands of the sectors. Jadi, ketika kita mau melakukan pencegahan konflik di dalam sebuah perusahaan itu dalam perusahaan kan itu kita menjadi bagian ya dari sebuah sistem yang lebih besar. Bisa sistem itu tim, bisa itu departemen, bisa organisasi itu secara keseluruhan gitu ya. Nah, di dalam organisasi itu ada yang namanya communication structure ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi di sana. Nah, di perusahaan itu ada yang disebut sebagai formal communication ya. Jadi ketika kita bekerja itu ada masanya kita itu berbicara atau berkomunikasi itu secara formal ya.
Jadi mungkin nih saya adalah temennya, kelas Bu Mega ya, dulu saya sama Bu Mega sekelas gitu. Tapi ketika kami berada di sebuah rapat yang sama misalkan, di sebuah forum, ya kita berbicaranya secara formal gitu ya. Saya panggilnya Bu Mega atau Mbak Mega gitu. Tapi kalau di luar itu, break misalkan ya saya panggilnya Mega, Meg atau Kak gitu biasanya gitu ya. Jadi, eee komunikasinya itu, sangat tergantung pada bagaimana, di mana, organisasi itu berkembang ya. Jadi ada juga, organisasi yang dia tidak sangat minim mungkin ya, bukan tidak, sangat minim menggunakan komunikasi formal. Jadi dia memang cara kerjanya informal dan sekarang banyak ya yang kayak gitu ya. Jadi, cara berkomunikasinya, bahkan cara bekerjanya itu, didorong untuk informal supaya orang enjoy, seperti itu. Yang perlu dipahami adalah setiap orang itu mengiyakan gitu ya, memahami norma-normanya itu gitu ya. Norma itu kan sesuatu yang diketahui, diyakini bersama. Ya, jadi kalau misalkan di organisasinya itu memang lebih cenderung ke informal, ya nggak masalah kalau misalkan semua orang berlakunya informal. Nanti kalau ada yang ngomongnya secara formal malah kita aneh sendiri ya. Jadi kayak, kenapa tiba-tiba formal, pasti ada sesuatu yang kayak gitu. Dan sebaliknya di perusahaan yang sifatnya formal juga, harus seperti itu diperhatikan. Kemudian conflict prevention through discussions and expectations management ya. When someone makes on new responsibility, jadi misalkan kalau kalian kerja katakanlah jadi manajer gitu ya, kalian punya new responsibility sebagai seorang manajer. Start a new role ya, jadi kalian jadi manajer baru. Puts a plan into actions. Kalian punya idealisme, saya kalau jadi manajer di perusahaan ini saya akan melakukan ini nih. Gaji saya adalah sekian juta. Itu kan ekspektasi kita ya. Most people develop an idea, sometimes fake of the result that their actions will have ya. Jadi kita punya idealisme, kita punya ekspektasi gitu ya. Often however the visions does not correspond to the reality. Jadi bahkan kadang bayangan kita, idealisme kita itu tidak cocok, tidak sesuai dengan realita yang ada, which lead to disappointment. Disappointment ya. Jadi ekspektasi kita sendiri yang membuat kita merasa kecewa gitu ya. Misalkan tadi kita menjadi seorang manajer yang baru, oh saya jadi manajer baru, nanti saya mau melakukan rotasi karyawan nih, saya soalnya kenal nih karyawan yang ini kerjanya nggak bagus nih. Nanti perusahaan akan berjalan bagus, saya digaji sekian, saya dapat reward bla 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 bla. Tapi ketika kita menduduki jabatan tersebut, mungkin tidak bisa kita melakukan hal tersebut ya, bisa jadi karyawan yang mau kita rotasi katakanlah dia adalah titipan, nggak bisa otomatis. Kemudian bisa jadi karyawan yang mau kita rotasi ini masih diperlukan, kita belum punya sumber daya untuk merekrut karyawan penggantinya, misalkan seperti itu, kan akhirnya kita kecewa dengan ekspektasi dan keinginan kita sendiri ya. This is in turn has a negative impact on productivity and commitment and can lead to tensions. Ya, jadi bahkan ini hal tadi ekspektasi yang ketinggian tadi bisa mempengaruhi produktivitas kita, bisa mempengaruhi komitmen kita dan bisa membuat meningkatkan adanya tensions. Jadi wah karena ekspektasi kita tidak sesuai gitu ya, ngapain saya harus kerja hebat-hebat gitu. Jadi komitmen kerjanya juga akan berkurang, produktivitasnya juga berkurang gitu. Managing expectation is therefore an important functions of successful leaders. If employees' expectations are kept at a realistic level, their degree of satisfaction tend to be higher and unproductive conflict are avoided. Jadi kalau misalkan uh, manajernya itu bisa mengelola ekspektasi karyawannya itu supaya nggak ketinggian, itu tuh bisa diyakini ya, diyakini bisa memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada karyawan. Karena kan eh, namanya kepuasan itu berkaitan dengan ekspektasi ya. Jadi kan katakanlah kepuasan kita itu ada segini, kita punya level kepuasan, level ekspektasi maksudnya kita ekspektasi segini. Kemudian kenyataannya cuma segini, berarti kan kurang gitu ya, ada gap segini. Nah,
Ini yang menyebabkan ketidakpuasan ya. Namanya kepuasan itu kan ekspektasi yang bertemu dengan realita ya. Jadi kalau misalkan ekspektasinya dari yang tadi segini kita turunkan, kemudian bisa bertemu dengan realita itu bisa meningkatkan satisfaction tadi. Kemudian what does that mean in practice? Ya, it means regularly seeking discussions with employees. Unfortunately, there are some people who are unclear about their own expectations. Ya, bagaimana seorang manajer bisa melakukan hal tersebut? Ya, mereka ngobrol, ngomong, diskusi ya bisa disebutkan through discussions ya, melakukan diskusi dengan karyawannya berkaitan dengan ekspektasi mereka tadi dicari. Sebenarnya kalian inginnya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Idealnya seperti apa? Itu yang dibicarakan. Tetapi kadang tidak semua orang itu tahu mengenai ekspektasi mereka itu seberapa. Ini yang susah ya. Jadi kadang kita tidak bisa mengerti kita itu berada di level mana gitu. Oke, yang terakhir mengenai conflict prevention through self reflections and personal development ya. As mentioned above, where individuals are concerned, conflict can arise as a result of inner tensions, discontent, and similar issues which erupt into conflict in the work environment. An older employees, for example, envies a younger one because he has better qualifications and consequently better promotions prospect ya. Di sini kita melihat ya cara penyelesaian konflik melalui self reflections and personal development. Jadi ada kadang individu-individu yang tadi kita sudah bahas ada yang namanya personal prevention ya. Personal prevention itu kan datangnya dari personal conflict. Nah, personal conflict ini contohnya kayak gini ya. Jadi karena inner tensions ya, karena ketidaksukaan dari dalam diri. Misalkan nih, ada karyawan yang sudah lebih tua gitu ya, kemudian kita kan ada rekrutmen ya kadang setiap tahun di perusahaan tuh ya. Ada karyawan-karyawan baru yang lebih muda, dia punya kualifikasi yang lebih bagus, kemudian yang namanya anak muda itu kan cekatan, kemudian pemberani, berani berontak gitu ya, memberikan ide dan lain sebagainya. Sehingga karyawan yang tua tadi jadi kelihatan tidak nggak begitu menonjol gitu ya. Mungkin mereka dulu juga menonjol, tapi jadi tidak menonjol karena ada karyawan baru sehingga menyebabkan mereka iri. Mereka berpikir, "Wah, kalau kayak gini nanti lama-lama saya nggak bisa naik jabatan jadi manajer yang harusnya tahun depan saya jadi manajer, bisa-bisa si anak baru ini yang menggantikan." Seperti itu contohnya. Nah, eee ini bisa mendorong adanya unproductive conflict ya. Jadi karena ketidaksukaan kita, keirian kita terhadap orang lain bisa menyebabkan unproductive conflict. Inner conflict are the norm ya. Some people are successful in overcoming their conflict without negatively affecting their surroundings. These people are referred as conflict competent personalities. People who have a tendency to act out their inner conflict in their environment or turn against themselves are referred to as conflict prone personalities. Jadi yang namanya konflik seperti ini tadi itu akan sangat banyak terjadi dan mungkin nanti kalian juga akan merasakan kalau kalian bekerja. Sekarang mungkin rasanya biasa-biasa aja, zaman kuliah ya nggak ada persaingan, temennya lulus diselamatin, nanti di tempat kerja ada temen yang dapat penghargaan, wah kalian pasti tusuk-tusukan tuh di belakang. Karena motivasinya berbeda, kalau kuliah itu kan motivasinya cuma IPK, sedangkan kalau bekerja itu motivasinya ya harga diri, keuangan, dan lain sebagainya, status dan sebagainya, itu kan sangat berdampak luar biasa tekanannya gitu ya. Jadi ini akan memberikan sebuah dorongan untuk terjadi inner conflict seperti ini. Nah, ada orang-orang yang bisa mengendalikan diri ya, yang dia disebutnya sebagai competent personalities, dia punya kompetensi-kompetensi yang
bisa dilakukan, mungkin mereka melakukan self reflection tadi ya, apa yang bisa ditingkatkan ketika orang lain sudah seperti itu, saya masih seperti ini. Kemudian bisa juga melalui personal development yang difasilitasi oleh perusahaan, misalkan melalui mentoring, melalui coaching, itu bisa mendorong orang-orang untuk bersifat lebih netral terhadap hal-hal yang seperti itu tadi. Oke, itu materi kedua hari ini yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita sudah membahas 2 materi mengenai mediations dan conflict preventions ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan presentasi paper. Nanti papernya akan saya kirimkan, nanti akan saya susulkan dan infonya juga akan saya susulkan lebih lanjut lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui Google Classroom atau japri ke saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.